Bayangkan, kamu terbangun di tengah hiruk-pikuk sebuah kerajaan kuno, penuh aroma rempah, denting gamelan, dan bisik-bisik para saudagar yang menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Di balik kemegahan Majapahit, kehidupan sehari-hari menyimpan kisah-kisah kecil yang tak pernah tercatat dalam prasasti hingga hari ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia Majapahit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang tak hanya informatif tapi juga bikin penasaran. Dalam kisah ini, kita mengikuti seorang pemuda bernama Jalasena, anak seorang pengrajin perunggu di desa Kudadu. Di balik rutinitasnya, Jalasena tanpa sengaja terseret pada jaringan rahasia para pedagang dan bangsawan yang memperebutkan sesuatu yang bisa mengubah hulu hilir ekonomi Majapahit. Tapi sebelum rahasia itu terungkap, kita menyaksikan langsung kehidupan harian masyarakat Majapahit, cara mereka bekerja, berdagang, memasak, berpakaian, hingga berinteraksi di tengah kejayaan kerajaan yang menguasai lautan. Fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk bambu ketika ayam jantan berkokok dari kejauhan. Udara Trowulan masih sejuk, diselimuti aroma tanah basah dan asap dapur dari rumah-rumah penduduk. Di sebuah desa pengrajin dekat Kudadu, seorang pemuda bernama Jalasena membuka matanya. Ia bangun dari tikar pandan, merapikan kain lurik yang dikenakannya, lalu mencuci muka di kendi tanah liat berisi air yang ditampung dari hujan semalam. Suara lesung di tumbuk para ibu menggema dari kejauhan, ritme pagi Majapahit yang tak pernah berubah. Pekerjaan pengrajin dimulai. Di bengkel kecil milik ayahnya, sinar matahari pagi menembus celah dinding anyaman bambu. Suara palu memukul logam sudah terdengar bahkan sebelum Jalasena tiba. Ayahnya, seorang pembuat perunggu terampil, sedang membentuk cetakan untuk sebuah gong kecil pesanan pendeta dari Waringin Pitu. "Bangun lebih pagi, Sena," kata ayahnya tanpa menoleh. "Hari ini, kita harus menyelesaikan 2 mangkuk dan 1 patung kecil." Jalasena mengangguk, kemudian mulai memompa alat peniup api, membuat bara semakin panas hingga logam meleleh seperti cahaya matahari cair. Peralatan dan teknik Majapahit. Di sudut bengkel terlihat tungku tanah liat untuk melebur logam, cetakan batu dan tanah liat berbagai ukuran, palu kayu dan besi, serabut kelapa untuk menggosok permukaan logam, ulekan kecil untuk menumbuk bahan campuran. Pengrajin Majapahit bekerja dengan ritme yang konsisten, melelehkan, menuang, mendinginkan, memahat, menggosok, memoles. Setiap karya, sekecil apapun, bisa sampai jauh, ke rumah-rumah bangsawan, vihara agama Buddha, atau bahkan pasar internasional di pesisir. Obrolan di bengkel. Saat bekerja, Jalasena dan ayahnya tidak selalu diam. Para tetangga sering mampir membawa kabar. "Pagi, Jasa," panggil Pak Wira, tetangga pembuat keris. Ia duduk sambil mengelap keringat. "Tahu tidak, ada pedagang besar dari Pasar Gading yang hilang sejak 3 hari lalu." Ayah Jalasena berhenti memalu sejenak. "Hilang? Apa dia terseret ke sungai?" "Entahlah. Tapi katanya dia membawa peti rempah yang nilainya bisa buat hidup nyaman 10 tahun. Jalasena memasang telinga. Ia jarang mendengar kasus seperti itu. Pedagang besar biasanya selalu dijaga pengawal pribadi. Menghilangnya seorang saudagar bukan hal biasa, apalagi beserta peti rempah berharga. Ada jeda, lalu suara palu kembali berdenting. Sarapan sederhana, energi sehari. Setelah menyelesaikan bagian pertama pekerjaannya, Jalasena masuk ke rumah untuk sarapan. Ibunya menyiapkan nasi jagung, sayur kelor, ikan pindang, dan sedikit sambal terasi. Masakan Majapahit tidak rumit, tapi kaya bumbu. Aroma kunyit dan kencur membuat perut Jalasena terasa hangat.
"Jangan banyak pikiran," kata ibunya ketika mendengar cerita tentang pedagang yang hilang. "Tapi hati-hati kalau nanti ke pasar." Jalasena mengangguk, meski dalam hatinya rasa penasaran sudah mulai tumbuh. Rasa tak tenang dalam rutinitas. Kembali ke bengkel, Jalasena memperhatikan lingkungan sekitarnya. Desa tampak normal, anak-anak membawa kendi air, perempuan menjemur kain, dan para pria memperbaiki pagar bambu. Namun, rumor yang baru didengarnya menggantung di udara. Halus tapi nyata. Ketika ia menatap logam cair yang berputar di dalam tungku, ia merasa, hari itu tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Dan ia benar. Mulai dari sinilah, rutinitas seorang pengrajin biasa akan berubah menjadi awal petualangan yang menyingkap rahasia besar di balik kejayaan Majapahit. Matahari naik lebih tinggi ketika Jalasena memikul sebuah patung perunggu kecil yang baru selesai dipoles. Ia menutup bengkel, berpamitan kepada ayahnya, lalu melangkah menuju Pasar Gading, pusat perdagangan terbesar di wilayah itu. Jalan setapak dari batu bata merah memandu langkahnya melewati ladang-ladang padi dan kebun tebu yang menguning. Suasana menuju pasar. Di sepanjang jalan, Jalasena bertemu para petani yang membawa ikat-ikat sayuran di pikulan, penggembala bebek yang menggiring kawanan ternak menuju sawah, para perempuan yang membawa bakul di kepala sambil berbincang tentang harga beras, dan kereta lembu yang melaju perlahan sambil berderak. Desa-desa kecil yang ia lewati hidup dalam ritme damai. Namun, Jalasena, entah kenapa, merasa ada sesuatu yang tidak biasa hari ini. Rumor hilangnya pedagang besar itu terus bergema di benaknya. Semakin dekat ke pasar, semakin terdengar riuh suara manusia, hewan, dan barang dagangan. Begitu memasuki gapura pasar, Jalasena langsung disergap bau bercampur, harum rempah, asap ikan bakar, wangi minyak kelapa, dan sesekali bau menyengat dari gerobak pupuk kandang. Pasar Gading dipenuhi tenda-tenda dari kain warna-warni. Lantai tanahnya dipadatkan dengan pasir halus. Para pedagang duduk bersila di belakang dagangan mereka, penuh semangat menawarkan barang-barang terbaik. Keramaian yang mencerminkan dunia Majapahit. Jalasena memperhatikan. Pedagang kain dari Bali mendisplei kain endek berwarna biru dan merah. Wanita Madura menawarkan garam halus putih berkilau. Saudagar Cina membuka peti porselen dan pernak-pernik giok. Pedagang Nusantara Timur membawa damar, kopra, dan kayu cendana. Suku Tengger membawa sayur-sayur gunung yang segar. Majapahit benar-benar pusat dunia ketika itu. Pertemuan tak biasa di kios logam. Jalasena menuju kios Pak Ganda, pelanggan tetap ayahnya. Pak Ganda sedang menimbang pisau besi untuk seorang pembeli, wajahnya terlihat tegang. "Ah, Jalasena, tepat sekali, patungnya sudah jadi?" "Tentu, Pak," Jalasena menyerahkan patung itu. Namun, Pak Ganda tidak fokus, matanya terus melirik ke sekitar, seolah sedang menghindari seseorang. "Pak Ganda, ada apa? Anda tampak cemas?" Ia menelan ludah. Pasar tidak aman belakangan ini. Banyak penjaga tambahan, dan para saudagar besar yang biasanya sombong hari ini menghilang entah kemana. "Karena pedagang yang hilang itu?" tanya Jalasena. Pak Ganda menatap Jalasena lama, seperti sedang menimbang apakah ia bisa dipercaya. Akhirnya ia berbisik. Tidak hanya satu, 2 pedagang besar telah hilang, dan yang mereka bawa bukan sembarang rempah. "Lalu apa?" Pak Ganda mendekat. Kapulaga hitam dari seberang lautan, rempah yang bisa mengubah harga pasar seluruh Jawa. Jantung Jalasena berdetak lebih cepat. Saat Jalasena hendak melanjutkan perjalanan, sebuah kejadian menarik perhatian.
Di ujung pasar, seorang lelaki asing berkulit cerah dan berpakaian lebih mewah dibanding kebanyakan orang sedang berbisik dengan dua pria bersenjata ringan. Lelaki itu memegang gulungan kain yang tampaknya menyembunyikan sesuatu berbentuk kotak kecil. "Aku akan kembali malam nanti," bisiknya. "Pastikan tidak ada yang mengikuti." Jalasena tidak mengenalnya, tapi tatapan lelaki itu mencurigakan dan penuh perhitungan membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam perjalanan keluar pasar, Jalasena harus melewati deretan pedagang rempah. Aroma kayu manis dan cengkeh menusuk hidung. Namun, di salah satu los yang biasanya penuh, ada hal aneh. Lantai tanahnya ditutupi kain tipis, seolah seseorang berusaha menutup bekas jejak kotak berat yang baru saja diseret. "Kenapa ditutup?" tanya Jalasena pada seorang ibu penjual kelapa. "Iya, ada sesuatu tadi," jawabnya pelan. "Beberapa penjaga datang pagi-pagi sekali. Mereka terlihat murka, seperti mencari sesuatu yang hilang." Sesuatu atau seseorang. Menjelang sore, Jalasena berjalan pulang, namun suasana pasar tidak seperti biasanya. Penjagaan diperketat, para pedagang berbisik-bisik, dan beberapa kapal dagang di pelabuhan kecil dekat pasar tampak terburu-buru berlayar. Seolah ada badai yang sedang terbentuk, bukan di langit, tapi di balik perdagangan Majapahit. Dan tanpa ia sadari, langkah Jalasena bergerak menuju petualangan yang jauh lebih besar dari dirinya. Sore hari, ketika warna langit berubah menjadi jingga keemasan, Jalasena memutuskan singgah di rumah temannya, Sari, sebelum pulang. Rumah Sari berdekatan dengan rumah para juru masak yang sering mendapat pesanan dari istana. Disinilah kabar-kabar terbaru biasanya berembus lebih cepat daripada di pasar. Saat Jalasena mendekati halaman, aroma santan, bawang merah, daun jeruk, dan sereh langsung menyambutnya. Dapur Majapahit adalah surga bagi penciuman, kaya bumbu, penuh aktivitas, dan selalu hangat oleh api tungku. Sari sedang mengaduk kuah di wadah tanah liat besar sambil sesekali meniup rambut yang jatuh ke wajahnya. "Ah, Sena," serunya, "kau datang tepat saat aku butuh tangan tambahan. Ambilkan sedikit kelapa parut itu." Jalasena tersenyum dan duduk dekat tungku. Namun, ia segera sadar bahwa suasana dapur berbeda dari biasanya. Biasanya ramai oleh tawa, kini menjadi lebih pelan, seolah-olah orang-orang enggan berbicara terlalu keras. Sari menuangkan santan perlahan ke dalam kuah. "Ayahku bilang, hari ini istana banyak rapat mendadak," katanya, lirih. "Karena pedagang yang hilang itu?" tanya Jalasena. Sari menatapnya sejenak. "Bukan hanya itu. Rumornya, beberapa bahan untuk perjamuan kerajaan lenyap sebelum sempat dibawa ke dapur istana." Jalasena mengernyit. "Bahan apa?" Sari mendekatkan wajahnya, berbisik, "Kapulaga hitam, sama seperti yang hilang dari pasar." Jalasena terhenyak. Rumor itu bukan hanya isu pasar, itu sudah sampai ke meja makan para pembesar kerajaan. Rempah itu mau digunakan untuk perjamuan khusus menyambut utusan dari seberang laut. Perjamuan itu sangat penting. Gagal sedikit saja, bisa jadi bencana diplomatik. "Lalu siapa yang mengambilnya?" tanya Jalasena. Sari menggeleng. "Itu dia masalahnya. Para juru masak tidak tahu, tapi beberapa penjaga istana katanya melihat bayangan seseorang di gudang rempah semalam, dan orang itu tidak mengenakan seragam siapapun." Jalasena memperhatikan sekeliling dapur. Perempuan-perempuan sibuk mengulek bumbu, memotong sayur gembili dan labu, menanak nasi merah dalam periuk besar, dan menambahkan irisan kunyit untuk memberi aroma. Namun, mereka saling bertukar pandang, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membicarakan sesuatu dengan suara keras. Setiap kali Jalasena menatap mereka, mereka langsung pura-pura sibuk. Seorang juru masak tua mendekat, membawa mangkuk. "Sari, ini kuahnya terlalu kental,
Tambahkan sedikit air. Kemudian ia menatap Jalasena. Tapi kau, anak muda, jangan berada di sini terlalu lama. Hari ini, banyak telinga yang mendengar hal-hal yang tak seharusnya didengar. Jalasena merasakan bulu kuduknya berdiri. Apakah ada bahaya? Wanita tua itu tersenyum samar. Di Majapahit, bahaya bukan selalu pedang. Kadang, hanya rempah yang hilang. Setelah makanan matang, Sari mengajaknya ke belakang rumah, di mana suara tidak terlalu terdengar dari dapur utama. Sena, katanya serius. Aku tahu, kau bukan tipe yang membiarkan hal aneh berlalu begitu saja. Jalasena terdiam. Benar, ia sudah terlalu terlibat dalam rasa penasaran ini. Sari melanjutkan. Tadi pagi, aku melihat sesuatu di dekat gudang rempah ketika mengantar air. Ada jejak kaki kecil yang tertutup sebagian oleh pasir, dan sisa kain sobek berwarna biru gelap. Bukan kain yang biasa dipakai juru masak. Penjaga istana memeriksa? Mereka datang, tapi hanya diam-diam. Seolah-olah mereka tahu sesuatu, tapi tidak ingin yang lain tahu. Jalasena kini menyatukan potongan informasi. Pedagang besar hilang dengan peti rempah. Kapal asing datang diam-diam ke pelabuhan kecil. Rempah untuk perjamuan istana raib. Jejak misterius di gudang rempah kerajaan. Lelaki asing di pasar membawa kotak tersembunyi. Semuanya memiliki inti yang sama, kapulada hitam. Tapi, siapa yang akan berani mencuri rempah istana? Gumam Jalasena. Sari menatapnya lama. Mungkin bukan pencuri biasa, Sena. Mungkin seseorang yang tahu nilai rempah itu lebih dari siapapun. Jelaslah kini bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar perdagangan biasa. Sari mengambil sebuah benda dari lipatan kainnya. Ini, katanya, sambil menyerahkan sebuah potongan kain biru gelap yang ia temukan. Kain itu halus, tenunannya rapi, dan warnanya pekat. Tidak seperti kain masyarakat biasa. Ini kain kelas tinggi, mungkin milik bangsawan atau saudagar kaya. Sari, kata Jalasena dengan suara tegang, kau sadar ini berarti apa? Sari mengangguk. Ya, orang yang mengambil rempah itu mungkin seseorang dari kalangan elit. Angin sore bertiup, membawa suara gamelan dari kejauhan. Namun di hati Jalasena, satu hal semakin jelas. Ada konspirasi besar di balik hilangnya rempah-rempah itu, dan ia baru saja masuk ke dalamnya tanpa jalan untuk mundur. Malam turun pelan-pelan seperti tirai hitam yang menutupi langit Trowulan. Udara basah setelah hujan sore mengeluarkan aroma tanah yang kuat. Dari kejauhan, suara jangkrik memecah keheningan, sementara obor-obor kecil di tepi jalan mulai menyala satu persatu. Jalasena seharusnya sudah pulang sejak tadi, tapi pikirannya diisi oleh satu hal, potongan kain biru gelap yang ditemukan Sari. Itu bukan kain orang biasa, itu menandakan seseorang dari lapisan elit mungkin terlibat dalam hilangnya rempah kerajaan. Dan entah kenapa, langkah kakinya tidak membawanya pulang, melainkan menuju Sungai Berantas. Arus sungai malam itu bergerak lambat, memantulkan cahaya bulan. Jalasena berdiri di tepi jalan tanah, mengatur napas. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari. Mungkin jawaban, mungkin petunjuk. Saat ia hendak berbalik, sebuah suara samar terdengar, suara pijakan kaki di tanah basah. Jalasena segera bersembunyi di balik pohon besar. Dari balik dedaunan, ia melihat dua sosok berjalan membawa sesuatu. Sebuah peti kayu kecil dibungkus kain. Peti itu tidak besar, tapi berat dari cara mereka menggotongnya. Dan ketika salah satu dari mereka melewati cahaya bulan, Jalasena melihatnya jelas. Kain biru gelap, sama persis. Hatinya berdegup keras. Ternyata dugaannya benar. Dua orang itu tiba di sebuah area yang lebih gelap, di mana sungai membentuk teluk kecil. Di sana,
Sebuah kapal asing berlabuh dengan lentera kecil yang menggantung rendah, seolah-olah sengaja tidak ingin terlihat dari kejauhan. Jalasena merunduk lebih dalam di balik pohon. Di geladak kapal, seorang lelaki berwajah asing turun, rambutnya diikat ke belakang, pakaiannya tampak jauh lebih mewah dari pedagang biasa. Kedua pembawa peti itu menunduk hormat. "Semua sudah siap?" tanya lelaki asing itu dengan bahasa yang terbata-bata, tapi jelas. "Ya," jawab salah satu pria berjubah. "Sesuai perjanjian, rempah ini jauh lebih berharga dari emas." Lelaki asing membuka peti itu sedikit. Aroma kuat kapulaga hitam langsung menguar. Ia tersenyum puas. Kerajaan mereka bahkan tidak tahu bendahara mereka sendiri bermain dua sisi. Jalasena membelalak. Bendahara kerajaan, seorang pejabat tingkat tinggi, itu jauh lebih berbahaya dari sekadar pedagang yang tamak. Salah satu sosok berjubah biru berkata pelan, "Kita harus bergerak cepat. Perjamuan kerajaan tinggal 4 hari. Jika rempah ini tidak ada, mereka akan dipermalukan di depan utusan asing. Stabilitas ekonomi Majapahit akan jatuh." Dan ia berhenti sesaat, lalu menatap sungai. Dan itu adalah awal dari rencana yang lebih besar. Rencana? Apa yang mereka rencanakan? Jalasena menahan nafas. Saat ia memiringkan tubuh untuk melihat lebih jelas, sebatang ranting patah di bawah kakinya. Krak! Semua kepala menoleh. "Siapa itu?" teriak salah satu pria berjubah. Jalasena terpaku. Lelaki asing mengarahkan lentera, mengintai lebatnya pepohonan. "Bawa obor," perintahnya. "Tidak boleh ada saksi malam ini." Langkah kaki mendekat, semakin cepat. Obor mulai menyala. Jalasena tahu ia hanya punya dua pilihan, lari atau tertangkap. Dan tertangkap berarti mati. Dengan napas tertahan, Jalasena berbalik dan berlari menembus semak belukar. Duri dan ranting menggores kulitnya, tapi ia tak peduli. Dari belakang terdengar suara teriakan. "Ke arah sana, tangkap dia!" Tanah licin membuat Jalasena tergelincir beberapa kali, tetapi ia terus memaksa tubuhnya maju. Sungai, kapal, dan para konspirator itu semakin jauh. Ia berlari tanpa melihat kembali. Hingga akhirnya ia mencapai jalan kecil menuju hutan bambu, tempat suara langkah para pengejar mulai memudar. Jalasena menahan napas, bersandar pada batang bambu besar. Dadanya naik turun cepat. Ia selamat untuk sementara. Kini semuanya jelas. Rempah hilang bukan kebetulan. Pedagang besar bukan sekadar menghilang, mereka mungkin disingkirkan. Ada kolusi antara pejabat dalam kerajaan dan saudagar asing. Mereka berencana membuat Majapahit goyah dari dalam. Dan tanpa direncanakan, Jalasena telah menjadi saksi mata. Malam itu, di tepi Sungai Brantas, hidup seorang pengrajin muda berubah selamanya. Ia bukan lagi pemuda bengkel perunggu biasa. Ia kini pemegang rahasia yang bisa mengguncang sebuah kerajaan.